Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram para kiai bunyai yang senantiasa kita taati, yang kita hormati tim dari KSP, Kantor Staf Presiden, yang dalam hal ini hadir Bapak Agung Harjono, Bapak Tri Santoso, dan Ibu Mastiur Parmata. Ya. Juga yang sama-sama kita hormati Ibu Inna Amania, Komisi 8 DPR RI yang hadir bersama kita. Yang kita hormati Bapak Dr. Imam Bukhari, Magister Pendidikan dari Direktur KSKK, Kasubdit Kesiswaan, Pak Imam Bukhari, beserta timnya. Ini ada Pak Fahru Rozi, ada Mbak Yuzun, dan Pak Taswir, ya Alhamdulillah. Juga yang kita hormati dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini hadir Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan Bapak Sahril Effendi. Dan juga tentunya di sini ya dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Yang ini tadi karena untuk mempersingkat waktu, langsung saya yang gendel ya. Dan tak kenal maka tak sayang, saya sudah pernah kesini ya, masih ingat dengan saya? Ya, Alhamdulillah. Saya Muhammad Ahmad Burhanuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kemudian di sini saya hadir bersama Pak Dimyati Kasih Penma, di KKM Madrasah Aliyah Pak Seroji, KKM Madrasah Sanawiyah Pak Nur Khozin, dan juga KKM Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bapak Haris Jamroni. Dan juga hadir bersama kita pengawas Pak Saifullah ya, dan juga tim Pemma. Tentunya juga yang saya hormati, saya banggakan Kepala MI Nurul Adhar ya, yang luar biasa, tepuk tangan Bapak. Dan juga segenap ya masyarakat yang hadir, termasuk juga guru karyawan MI Nurul Adhar yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa bersilaturahim dalam rangka monitoring dan kajian program Indonesia Pintar Madrasah yang insya Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari yang luar biasa dan bisa juga hari yang sangat-sangat bersejarah. Nopo wonten dari tim kantor staf presiden hadir di MI Nurul Adhar luar biasa. Begitu juga ada DPR RI-nya ya. Ada juga dari KSKK, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi hari ini komplit ya. Mudah-mudahan ini berkah manfaat khususnya untuk MI Nurul Adhar yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini nanti waktu kita terbatas Bapak dan Ibu, sehingga di sini sedikit perlu kami sampaikan Bapak-bapak dari KSP, Ibu DPR dan juga dari KSKK. Kami di Banyuwangi ini ada 614 madrasah. Mulai dari RA, MI, MTS, MA. Namun kalau kita bicara PIB, ini untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Jumlah siswa MI, MTS, MA negeri swasta se-Kabupaten Banyuwangi sekitar 72.000. Tepuk tangan dulu untuk siswa-siswi madrasah. Namun di sini kami harus jujur sampaikan, yang mendapatkan bantuan PIB hanya 12 ribuan alias 18% dari jumlah siswa se-Kabupaten Banyuwangi yang sekolah di Madrasah MI, MTS, MA.
Kalau dilihat dari jumlah dan juga dibandingkan dengan Ngapunten, bahasanya tetangga sebelah, ini masih belum berimbang. Yang lebih detail nanti Pak Kepala MI bisa cerita nanti kalau pada saat kita sharing. Nah, ke depan harap bagaimana siswa-siswi madrasah yang memang betul-betul perlu mendapatkan perhatian dari kita melalui jalur PIP nanti akan bisa lebih maksimal. Dari berharap ke depan dengan data-data yang valid, data-data yang akurat, real bisa diajukan sehingga akan ada penambahan kuota PIP untuk madrasah khususnya siswa-siswi madrasah Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini yang sangat kami harapkan karena Ngapunten Bapak dari KSP dan juga Ibu Dewan, PIP ini juga bisa menjadi salah satu strategi yang kalimat sederhananya, ayo sekolah di sini dapat PIP, jangan sekolah di sana nanti tidak dapat PIP. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang itu tidak akan lagi muncul. Dan kami yakin kehadiran tim dari KSP, ada Ibu Dewan ya, dan juga dari KSKK, nanti siswa-siswi madrasah yang betul-betul membutuhkan akan bisa mendapatkan bantuan berupa nanti akan bisa terwujud di Banyuwangi. Dan untuk Bapak dan Ibu wali murid yang mendapatkan PIP, tentunya ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk anak didik atau putra-putri panjenengan, kebutuhan-kebutuhan sekolah terutama. Jadi bukan lagi katakanlah diambil orang tuanya sehingga nanti malah anaknya tidak tahu dan uangnya sudah habis. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan sharing bagaimana dengan adanya monitoring ya, dan juga kajian tentang PIP, nanti ada hal-hal yang bisa direkomendasikan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita buka pertemuan kita awali dengan Al-Fatihah. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya demikian tadi sekilas tentang Banyuwangi, dan ada pantun Bapak-bapak dan Ibu dari KSP. Bu Ina, mohon izin. Hujan hilang ganti pelangi, membasahi jalanan ke Selat Bali. Selamat datang di Banyuwangi, sekali datang pasti ingin kembali. Karena Banyuwangi destinasi wisatanya sangat-sangat banyak, elok ya, memukau dan lain sebagainya. Tapi yang jelas mungkin belum sempat ke Kawah Ijen atau Blue Fire. Tapi insya Allah hari ini bisa ke Pulau Merah. Itu masih salah satu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'dah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu para hadirin hadirat yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada Bapak Agung, Pak Tri, Pak Tiun, Bu Ina, Pak Ahmad, siapa lagi? Dari kantin, semuanya saja yang tidak bisa disebutkan satu-satu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin semuanya. Alhamdulillah kita dapat belajar di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, ini betul yang disampaikan oleh Bapak Kan Kemenak tadi itu, bahwa kita ini momen yang sangat luar biasa, dihadiri lengkap dan lengkap sekali. Mas Dula Agung, sebetulnya kita ingin menunjukkan di lapangan bahwa PIP ini kebetulan di Kementerian Agama itu ada di kami, yaitu di Subdit Kesiswaan pada Direktorat KSKK Madrasah. Secara nasional Bapak Ibu sekalian, ada 5 juta lebih, tepatnya berapa Pak Ozi? Ozi ini yang khusus ngurusi tentang PIP ini 5.111.000. Itu orang ya, siswa. Itu data yang sangat real sekali, yang mestinya mendapatkan PIP. Data ini sudah dipadankan dengan data DTKS yang ada di Kementerian Sosial dengan 5 kategori itu, ada keluarga prasejahtera, bank miskin, penerima PKH itu, dan jadi real sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang saya hormati dari KSP Pak Agung Harjono. Yang saya hormati Dr. Tri Santosa. Yang saya hormati Ibu Parmata Matius dan juga Pak Imam Bukhari, Pak Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Kemenag dari Banyuwangi, Bapak. Yang tadi saya sudah pembukaan manasik haji, dan kepada Puskopinda dan juga tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena kalau umpama saya sebutkan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, nanti waktunya habis, saya tadi dicolek-colek gitu loh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka monitoring dan kajian program Indonesia Pintar Madrasah. Cukup hati kita ini semua harus mensyukuri. Sungguh pun tadi sudah disebutkan Bu Ina di sini yang menerima PIP 23. Insya Allah semoga nanti saya Ina Amania ditugaskan di Jatim 3 Banyuwangi ini dapat memberikan angin segar untuk bisa di rapat dengar pendapat di komisi saya bisa memajukan dan menambah, karena tadi bisik-bisik tetangga saya yang di sebelah kanan ini, Bu Ina saya ini masih perlu. Baik Pak, karena ini adalah domainnya Kemenkes dan Kementerian Agama. Oleh sebab itu, karena di sini ada KSP yang juga monitoring, sampai enggak sih ini PIP kadang-kadang masuk di DTKS tetapi yang terima bukan. Nah, hal-hal yang itu beliau ini ingin mengontrol. Alhamdulillah kita sudah kedatangan dari tamu-tamu ini sehingga beliau akan membawanya ke Jakarta. Memang benar bahwa di sini masih perlu penambahan untuk PIP, karena tadi saya dicolek-colek hanya sedikit, jadi saya hanya memberi clue, Pak, semoga nanti kita kawal mendapat penambahan vaksin, itu saya kawal. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Senang saya bisa berkunjung ke Banyuwangi, dan ini merupakan kunjungan pertama saya di Banyuwangi. Dan kesan saya memang daerahnya menarik ya. Hijau dan banyak tempat-tempat yang saya yang menarik. Dan dari Bali sudah disuguhi dengan durian. Jadi menarik sekali. Jadi menarik. Jadi yang terhormat Pak Ibu Ina, selamat berkunjung ke sini. Daerah satunya. Komisi 8 Dapil 3. Komisi 8 Dapil 3. Banyuwangi ya Pak, Banyuwanginya ini apa? Terus juga ada Pak Imam Bukhari ya. Ada Pak Sahari Effendi dari Kambil, ada Pak Burhanuddin Pak Syahab, rekan-rekan dari Kementerian Agama yang menemani beberapa hari ini, jadi Ketua Madrasah dan Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin sebetulnya kami waktu diajak ke sini, memang salah satu agenda utama kami memang ingin melihat pelaksanaan dari program PIP di Kementerian Agama itu seperti apa. Beberapa kali memang kita mengunjungi beberapa program pelaksanaan program Indonesia Pintar itu di Kementerian itu, dan banyak beberapa hal yang menjadi catatan buat kami yang untuk perbaikan apa. Jadi memang menarik sekali. Jadi memang dari beberapa kunjungan kami ke beberapa site itu memang salah satu catatan yang kami dapat adalah kurangnya kuota ya. Dan kalau dari sisi pelaksanaannya, pelaksanaan dari pendistribusian itu kelihatannya full ya. Jadi cukup tidak ada yang kembali, kecuali mungkin yang sudah pindah atau mungkin siswanya sudah lulus, ya, jadi tidak layak lagi untuk kembali. Tapi rata-rata cukup bagus progresnya. Dan ini di madrasah ini saya lihat memang
Tadi dari 200 sekian siswa Pak ya, 236 itu dapat 13, kemudian yang kedua tambahannya 10 jadi 23, ini kuliah presentasi. Jadi memang program PIP ini kenapa agar ini bisa lebih sukses programnya. Dan ternyata dari tahun ke tahun memang kalau dari sisi alokasi anggaran itu untuk beasiswa itu semakin besar ya. Jadi perkembangan dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu berkembang sampai mungkin lebih dari 10 kali ya. Alokasi anggaran untuk beasiswa ini tadi. Jadi waktu saya zaman sekolah dulu itu cari beasiswa susah sekali karena pilihannya terbatas. Nah sekarang itu pemerintah membuka seluas-luasnya kesempatan untuk mendapat beasiswa dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan sampai S3 gitu ya. Itu terbuka luas sehingga ini merupakan pintu masuk PIP itu pintu masuk segala dari mulai SD tadi atau sanawiyah tadi untuk terus belajar mengejar mimpi lah. Untuk semua jurusan tidak ada jurusan kepada hal-hal yang tradisional kayak misalnya jadi insinyur, jadi dokter dan sebagainya, tapi banyak sekali opsi seperti itu. Jadi dibuka seluas-luasnya sehingga anak-anak kita, adik-adik kita itu bisa punya pilihan, banyak pilihan. Dia ingin berkarir di mana, dia ingin expert di mana. Jadi itu adalah hal yang memang disiapkan oleh pemerintah. Jadi itu yang menjadi harapan dari program ini. Jadi mudah-mudahan dengan kunjungan kita ke sini kita dapat informasi atau paling bisa mengidentifikasi potensi isu yang nantinya berpotensi membuat tadi program, dan otomatis itu menjadi catatan masukan untuk kami di sana, untuk kami koordinasi, konsolidasi untuk tidak lanjutnya seperti apa. Jadi kalau isu masalah penambahan kuota dan sebagainya itu dari beberapa titik kami sudah dapat informasi. Tapi barangkali yang lebih baru lagi apa nih? Dan itu sudah tangkap dan kami sudah melakukan beberapa pendekatan nih untuk bagaimana kuota bisa ditambah dan seterusnya. Dan mungkin yang lain lagi apa lagi selain itu tadi. Nah itu hal yang ingin kami tahu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga mungkin dapat beberapa informasi atau mungkin dapat menginformasikan yang lain. Dan di samping itu juga ini kan masalah pelaksanaannya dari penentuan penerimanya siapa, kemarin juga ada isu kan. Jadi kadang-kadang ada penerimanya itu mesti tidak layak nih karena dia sudah mentas gitu dari kemiskinan, itu sudah layak lagi. Di beberapa kota kayak misalnya di Pasuruan, mereka bahkan mengembalikan ini. Jadi sudah menerima, dikembalikan karena dia merasa saya sudah tidak layak lagi. Ada juga yang mereka mendapat tapi kok dia rumahnya PNS itu sehingga nggak bisa diterima. Dan rupanya belum ada mekanisme kalau misalnya dapat pada si A sudah tidak eligible lagi untuk menerima karena dia sudah naik kelas. Itu nggak bisa dipindah secara aturan atau diberikan kepada pihak yang lebih eligible itu secara aturan. Itu nggak bisa, sehingga memang banyak beberapa kasus yang yaitu kembali lagi. Jadi itu memang ada masalah pendataan ya, pendataan dari penerima PIP tadi. Jadi rupanya pendataan itu kan mereka basisnya itu dari PKS, dari PKH gitu ya. Mungkin validitasnya itu masih ada beberapa yang masih jadi tanda tanya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu dan protes berlangsung. Banyak mekanisme untuk memperbaiki data itu memang terus dilakukan di dinas sosial. Dan juga itu menjadi perbaikan ke depan. Kemudian kedua juga banyak juga dari masyarakat miskin yang mestinya memperoleh, dia tidak bisa mendaftar karena dia belum terdaftar di dalam DTKS dan juga sebagai keluarga PKH belum punya DKH. Artinya ini kan perlu ada fasilitasi dari sekolahnya atau mungkin dari dinas sosialnya. Bagaimana orang anak yang eligible untuk menerima tadi bisa terdaftar dulu. Karena itu prasyarat untuk mendapatkan PIP tadi harus terdaftar di DTKS atau menjadi punya kartu PKH. Jadi difasilitasi lah kolektif itu misalnya dari satu sekolah tadi kolektif didaftarkan untuk ke dinas sosial. Jadi masing-masing kota itu memang ada untuk otoritasnya ada di dinas sosial tadi untuk usul karena mereka yang punya akses kepada data atau sistem di DTKS tadi. Memang ada prosesnya di sana prosedurnya, tapi entry point-nya di sana masuk. Jadi itu adalah masukan kemarin dari beberapa kunjungan. Jadi beberapa yang nggak eligible
Mereka nggak tahu, saya tuh kalau mendaftar kemana dulu. Kementerian Agama tuh bisa lebih dari 5 juta. Karena tadi 5 juta kan data santri, tapi masih banyak yang belum terdaftar tuh Pak. Sebenarnya eligible untuk peroleh, tapi karena belum daftar sehingga nggak bisa diusulkan. Nah itu kan mesti disiapkan di sana sehingga nanti bisa punya kesempatan lah masyarakat seperti itu untuk. Memang kalau dari sisi anggaran, Pak, pemerintah itu kan ada juga keterbatasan dari jumlah kan, alokasinya berapa. Tapi paling nggak dari setiap tahun sih komitmen dari pemerintah itu kan selalu menambah jumlah ke depannya. Jadi itu beberapa catatan yang mungkin bisa jadi pembelajaran kita di sini sehingga ke depan bisa memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat yang berhak dari siswa yang berprestasi tapi perlu bantuan untuk biaya pendidikannya, itu bisa dibantu melalui program PIP-nya. Saya kira mungkin sebagai pengantar, nanti mungkin dari dialog interaksi ini kita bisa lebih mendalami lagi sehingga kami bisa lebih menangkap isu spesifik. Kalau kuota kan sudah menangkap isu apa? Tapi yang lainnya apa nih implementasi dari usulan-usulan apa usulan? Jadi waktu itu ada usul bagaimana kalau yang menentukan pemperoleh itu setelah diputuskan ada konformasi dulu ke bawah gitu. Nah, ke bawah itu maksudnya ke sekolah, ke dinas, ke ini sehingga mereka bisa mencocokkan data yang peroleh tadi supaya lebih fit gitu. Nah itu kan ini kan menjadi masukan kepada tim pusat tadi bagaimana mekanisme untuk sebelum penetapan tadi ada proses konformasi dulu. Nah itu kan ada masukan tuh untuk melakukan apa dalam SOP-nya kan bukan SOP-nya sampai besaran ini. Nah catatan-catatan seperti ini barangkali ini bisa menjadi bekal kami koordinasi konsultasi dengan mitra-mitra kami di Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan dan juga mungkin Kementerian Sosial ya untuk penentuan datanya. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu, sepakat bahwa penghormatannya kami ikut kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Burhanuddin dengan tidak mengurangi rasa hormat. Insya Allah sudah melekat di hati bahwa nama-nama yang telah berkompeten di bidangnya tadi telah menjadi ukiran kami dan tentunya para audiens yang ada untuk memahami yang sebenarnya harus dimulai dari keluhan, tapi ternyata lebih dahulu diuraikan. Alhamdulillah ada yang terjawab dari beberapa unek-unek ya, tinggal tindak lanjutnya. Puji syukur kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah kita panjatkan bersama, semoga forum ini mendapatkan barokah. Amin Allahumma amin. Tidak ada salah dikala kami mengumpulkan beberapa komponen yang bisa ta'aruf di sini. Ada kepala desa dari Kamtimas, kemudian dari sedianya dari BRI mohon izin tidak bisa hadir karena ada pelatihan stafnya. Kemudian dari komite Bapak Profesor Dr. Muntir Rosadi yang juga kami hubungi, mohon izin karena di kampus tidak bisa meninggalkan tugas. Salamnya beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada dari tokoh masyarakat, perwakilan jamaah muslimah, kemudian dari KKM, Kepala Madrasah Kecamatan, juga ada wali murid penerima PIP 13. Kami belum bisa mengundang yang 10 karena itu masih verbal, sehingga kami kemarin Mbak Irma, Mbak Mita membantu komunikasi dengan DRI dipercepat karena ada kunjungan gitu kan. Akhirnya kami minta belangko diisi tanda tangan. Ada cerita yang menarik Bapak Ibu dan terutama dari KSB dan KSKK yang kami perlu sampaikan karena ini kesiswaan. Hari raya yang lalu namanya Pak Ridwan, itu wali murid kita, tidak bisa silaturahim hari raya, diwakili oleh ibu dan anaknya 3. Beliau menangis. Mohon di off-kan Pak untuk kami keluhkan dan berikut menjadi permohonan. Karena ini ranahnya adalah monitoring dan kajian, mudah-mudahan juga dijadikan materi kajian selanjutnya. Intinya
sepaham dan setuju bahwa kuota ditambah karena realitanya kami masih sangat jauh. Bapak Muhammad Ridwan itu sakit sejak sebelum puasa bulan hari raya yang lalu. Ibunya bersama anaknya silaturahim hari raya menangis. Pak, kami minta. Kenapa? Karena suami sakit dan punggung rumah tangga diserahkan ke saya. Anaknya 3. Dan berikut apa ada bantuan-bantuan? Kalau dulu Mbak, dikala ada BSM, bantuan siswa miskin, jujur kami agak lega karena 82 kuota kami terima. Dan itu sifatnya lentur, pengelolaannya adalah di madrasah. Sehingga kami terima, kami kelola, berikut dioperasionalkan untuk kebutuhan siswa dalam pendidikannya. Nah, berubah yang terakhir menjadi PIP. Kami juga mau bilang apa, karena memang ini programnya berubah. Tapi yang kami masih sangat berharap mengembalikan 82 kuota itu dari mana cara kami, karena masih ada keluh-keluh itu. Sehingga namanya Pak Ridwan, istrinya ini kami janjikan, kami usahakan cari solusi-solusi. Kalau pembayarannya madrasah, tolong jangan dipikirkan, yang penting masih bisa lanjut sekolah. Oleh karena itu PIP ini harapan kami, sehingga mudah-mudahan PIP-nya nanti muncul. Alhamdulillah 13 tahap pertama, 13 siswa tahap pertama 2023 ini telah kami terima dan disalurkan oleh bank kepada langsung wali murid dan siswa. Banknya BRI Zul Keculuk. Dan semangat kami bahwa namanya Sururi, putra dari Pak Ridwan itu masuk dalam verbal 10 anak, sehingga kemarin Mbak Mita, Mbak Irma, ya terima kasih klarifikasinya kepada bank, dan sehingga kami paham bahwa ternyata yang suruh menyiapkan laporannya ini adalah yang tahap pertama. Yang tahap kedua, semangat kami sudah ngisi belangko, kemudian sudah tanda tangan, setor KTP, setor KK, ternyata itu masih verbal. Tapi gak apalah, mudah selamat. Termasuk Sururi, putranya Pak Ridwan yang sakit, karena Pak Ridwan datang ke sekolah diantarkan, Pak mohon maaf nggak bisa hadir tadi ya. Ini digantikan ibunya yang minta nanti mengambil di BRI kalau sudah cair. Ini keadaan yang sebenarnya di madrasah, dan itu banyak madrasah-madrasah lain yang punya keluh bahwa sekian banyak yang seharusnya mendapatkan kini belum bisa mendapatkan kuota yang cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon maaf manakala kami tidak bisa menyambut dengan hangat, kemudian menyiapkan segala sesuatu yang cukup, maka kami mewakili warga madrasah mohon dimaafkan. Bolehlah cerita singkat bahwa Mina ini perlu support. Alhamdulillah Bapak Ahmad Burhanuddin yang telah melonceng madrasah religi pada bulan September lalu, kami terbangun semangat untuk meningkatkan adanya madrasah inovasi religi ini. Salah satu program kami di mana madrasah ini telah menambahkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang akhirnya pesan beliau, walaupun belum berbentuk asrama Pak Haji, tapi kami sudah siapkan lahan 2000 meter di sana. Manakala Bapak Kepresidenan ini mengenang bahwa santri itu bukan pesantren aja, tapi madrasah juga santri. Bolehlah kalau dipikirkan dibangunnya asrama seperti punya Pak Seroji, punya Bapak Abdul Hadi. Pak Hadi itu alumni sini, Man 1. Sehingga saya sana tuh pengen gitu, 7 miliar katanya. Kok miliar ya, sini itu ratusan juta, gagal aja. Ya betul, saya punya Pak Mujiono itu sekda. Saya kabarkan ke Kemenang bahwa kita punya sekda. Pak Mujiono, ini alumni kita. Tapi apa boleh dibuat, karena pemerintah daerah tidak bisa melayani sepenuhnya terhadap kepentingan madrasah dengan aturannya, kami ke Dignas, kami ke Kemenang, tangan kosong kita pulang. Padahal sekdanya di sana, ada di sini. Kita hanya kepengen 3 ruang itu roboh, Pak S itu roboh.
Itu saya bangun. Untung ada masyarakat, Pak, ini kalau nggak segera dibangun, seperti apa nasib anak-anak tahun ajaran baru? Ini ada uang 17 juta, yang 10 juta pakai, yang 7 juta dihutang. Alhamdulillah almarhum Bapak Abdul Khalid. Al-Fatihah. Tapi kami tidak patah semangat karena Allah Maha Kaya. Terlebih ada bapak-bapak yang berkewenangan, walaupun KSKK ini tidak menghadirkan sarana, hanya kesiswaan karena topiknya PIP, tapi bolehlah kami sambat. Sarana ini kami mandiri, 4 ruang itu kami nekat karena tahun ajaran baru kemarin harus ditempati. Kemudian rumah bina prestasi yang tadi kita lewati itu kita bangun karena membangun semangat bersama. Ada alumni itu nawarkan tanah, kemudian dijual, setelah itu dipinjamkan, yang terakhir diwakafkan. Alhamdulillah kita bangun seperti itu, dan mudah-mudahan kami siapkan proposalnya kecil, Pak. Proposalnya kecil, dan ini hanya senilai 300. Minta masa banyak-banyak. Kalau minta banyak-banyak itu malah ditolak. Tapi kalau minta kecil, orang tua itu malah kasihan. Piro le butuhe 300 juta. Wis sampean kebutuhannya lebih ngomong. Mudah-mudahan Bapak Kepresidenan dan juga Kementerian Agama, utamanya dari KSKK Pak Imam Bukhari, ya, walaupun ini bukan sarana, tapi nanti juga kami mohon dibantu untuk bisa, kalau bisa asrama kelasnya kurang juga. Kemudian rumah bina prestasi itu adalah jerih payah wakif yang kami harus support, wujudkan untuk segera dibangun. Saya rasa itu Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dengan tidak cukup apa yang saya sampaikan disambung pada komunikasi yang bisa kami lakukan sehingga tidak mengurangi rasa hormat kami. Inilah keberadaan MI Nurul Adhar, dan semoga dengan kehadiran Bapak Ibu menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti ramah tamah walaupun seadanya. Ibu-ibu paguyuban telah nyayut bening ya, di bawah. Ya, itu kami bisa dinikmati bersama. Dan mohon maaf, mohon izin sekali, bukan kepada jenengan tapi kepada negara, kami titipkan kepada Kementerian Agama, Kepresidenan. Nanti kalau Kepresidenan melimpahkan otoritasnya kepada Kementerian Agama, kami sami nawatona. Tapi kalaulah memang wah, DPR itu sudah lebih paham karena di bawah ini memang benar-benar dekat dengan masyarakat. Insya Allah hadir lagi Mbak Ina ya. Ya Insya Allah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin kami serahkan untuk disaksikan bahwa proposal singkat kami hanya berbunyi 300. Kalau pakai bangun asrama jelas tidak akan bisa seperti MAN 1, MAN 2, MAN 3. Tapi mudah-mudahan inspirasi ini membangkitkan semangat madrasah untuk madrasah inovasi religi. Amin Allahumma amin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, proposal kami berikan kepada Kepresidenan Bapak Sujono. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terbantu ya. Kepada Bapak Imam Bukhari. Bu Ina menyusul ya. Pak Ina salaman aja. Nanti insya Allah lebih. Ya, insya Allah kami selalu berdoa kegiatan harian, bulanan, mingguan kita religi semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di real di MI Nurul Adhar ini yang tentunya dibandingkan dengan dulu namanya BSM ya. Tapi sekarang PIP. Memang penggunaan atau pengelolanya berbeda atau jenisnya berbeda. Nanti mungkin bisa ditanggapi, tapi perlu kami sampaikan bahwa agenda kami nanti masih ada 2 tempat, yaitu di MTSN 5 Banyuwangi di Celuring ya, dan MAN 4 Banyuwangi yang ada di Pesanggaran. Oleh karena itu waktu kami juga sangat terbatas, sehingga sebelum jam 1 kami sudah harus geser dari MI kita tercinta ini. Namun sebelum kita nanti geser, ini ada tanggapan ya Bu Ina ya. Saya mau minta tanggapan dari Pak Agung mengenai Oh iya, monggo Bu Ina. Dan nanti Pak pengawas, ada pengawas nanti singkat padat setelah Bu Ina. Monggo.
Saya hanya sedikit saja karena ini teknis Pak ya. Kan semua ini harus masuk ke DTKS. Ada yang penerima manfaat tetapi tidak masuk dalam DTKS, tapi perlu dibantu. Nah, bisakah melalui RT RW ketika itu difoto seperti masuk ke Pusdatin, foto kiri kanan RT tanda ini adalah perlu dibantu. Karena masuk Pusdatin itu kan biasanya perlu waktu sebulan dan sampai 2 bulan. Apakah bisa seperti itu? Karena saya teknisnya saja, karena saya on spot aja. Karena biasanya kalau kami ke lapangan, bagaimana cara menolong seperti ini? Karena untuk masuk ke DTKS itu kan pasti antrinya banyak Pak, yang nunggu waiting listnya itu banyak. Jadi mungkin yang perlu prioritas itu bagaimana caranya? Kalau umpama yang tadi Bapak sebutkan kan harus masuk DTKS. Nah itu saja yang saya perlu teknisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ina. Satu lagi Pak Saiful ya, singkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Derek Pak Muslih, ikut Pak Dr. Mawon, penghormatannya semuanya dari Kepresidenan, dari Dirjen Pendis dan KSKK, Ibu DPR yang sangat cantik, dan semua kantor Kementerian Agama oleh Kanwil dari dan Kabupaten, Bapak Ibu semuanya hadir. Karena ini hanya dibatasi 2 menit. Intinya kunjungan pada siang hari ini, syukur alhamdulillah, ini berkah yang sangat luar biasa. Ibarat doa jenengan tanpa ada aling-aling, langsung ke pusat, derek tengriki mawon, Pak tolong dibantu. Pun ini sangat. Maka saya berdiri di sini, kapasitas saya sebagai pengawas Kementerian Agama di tingkat jenjang dasar. Mohon maaf Pak Kojin, jenengan tidak saya wakili ya Pak ya. Intinya kita sangat berharap agar kuota PIP ini bisa lebih maksimal. Dari yang terserap hanya sekitar 40%, eman-eman dana 300 miliar kembali ke kas negara. Meskipun momen kita ini bukan tepat di PIP, saya menginginkan bahwa Bapak Dirjen Direktorat KSKK selaku Direktorat Kurikulum Sarana dan Kelembagaan, keluh kesah kami seringkali kita di tataran usulan pada tingkat APBD Kabupaten, jawaban dari pemerintah Kabupaten, Kementerian Agama dalam hal ini madrasah, MI dan seterusnya itu adalah wewenang pusat, sehingga tidak ada plot untuk anggaran daerah. Sejak 2004 pernah ada bantuan sarana prasarana sebesar 100 juta sampai hari ini, khususnya lembaga yang diselenggarakan masyarakat atau MI swasta dan lembaga madrasah yang swasta lainnya belum ada yang tercover. Harapan kami, mumpung Ibu Ina dari DPR RI, Bapak Dirjen KSKK dan dari staf kepresidenan, beliau semua adalah bekengan pusat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan madrasah kami gak sama mau melihat Pak, wis dipuculi satusan ya di akhir 2023 insya Allah panjenengan nanti dikabulkan oleh Allah untuk ke RI berikutnya. Ya saya untuk kampanye biar Ibu ada catatan. Dia tapi nggak nulis, cuma nyata di HP, mudah-mudahan nanti tidak dihapus. Terima kasih Ibu, saya kira itu tolong teman-teman dari lembaga yang diselenggarakan masyarakat ini difasilitasi untuk apapun namanya, dana hibah atau apapun, intinya kami sudah lama sekali menunggu dari apa manfaat yang akan kami terima. Ini kan, oh Bu, sepakat ya. Terima kasih, saya betul bapak gak ada juga nih, pengapunten Pak Kepala ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan Pak Saifullah cukup mewakili ya bagaimana intinya dari pusat itu tahu tentang kebutuhan daerah. Baik, untuk selanjutnya ada waktu 10 menit kami beri kesempatan kepada. Kalau ini pastikan juga masuk di SIM Sarpas Bapak. Ya pastikan karena kita tidak menerima fisik begini. Jadi pasti masuk SIM Sarpas nanti ini tetap saya Bapak. Yang kedua terkait dengan bantuan dari pemerintah daerah itu sebetulnya ada Pak. Ya, keputusan Menteri Dalam Negeri ya nomor 23 tahun 2023 itu menjelaskan bahwa madrasah terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta atau boleh disebut luar negeri itu boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Tapi skemanya skema
hibah. Nah, hibah sebagai hibah memang tergantung baik-baiknya bupati atau tergantung pendekatan Bapak Ibu ke bupati, memang hibah sebagai hibah. Tapi itu bisa diupayakan dan halal. Terima kasih, monggo Pak. Mbak Ina. Jadi memang sebenarnya channel itu ini memang bisa DTS saling terdaftar dengan kartu keluarga harapan Indonesia. Nah mungkin pertanyaannya kalau belum terdaftar dulunya bagaimana nih? Dan mungkin nanti bisa ditambahkan dari Kemenak ini tentang kasus. Jadi sepengetahuan kami memang ini memang menjadi domainnya pemerintah daerah dari dinas sosial. Jadi sebenarnya bagaimana mereka difasilitasi untuk ke dinas sosial. Dinas sosial pasaran, ya ke dinas sosial juga bukan kota, juga persyaratan didaftar dan mungkin masuk ke sistemnya di sana. Tapi mau ada proses validasi sampai ke pusat nanti masuk ke dalam program. Jadi sebenarnya secara teknisnya seperti itu. Makanya tadi kemarin kan saya usulkan aja kalau misalnya di sekolah-sekolah masih banyak siswa kita masih belum sebenarnya secara fisik, secara kondisi layak menerima, tapi nggak bisa mendaftar karena belum terdaftar tadi. Ya difasilitasi aja, mungkin dari sekolahnya mendata, kemudian koordinasi dengan dinas sosial, melengkapi prasyaratnya kemudian disampaikan. Saya kira dinas sosial juga cukup terbuka sih. Memang kami itu dasarnya itu adalah data dari EMIS. Artinya kalau nama Bapak Ibu putra putrinya tidak masuk di EMIS, itu ya nggak mungkin dapat. Jadi EMIS karena itu operator di madrasah semua. Daftarkan aja semuanya. Nanti akan kami saring, kami padankan data yang diusulkan itu dengan data DTS yang ada di Kemensos. Ada 5 kategori itu. Nah setelah itu kami tarik ke atas, kemudian sebelum di SK kan betul tadi kata KST, sebelum kami SK kan pasti kami kembalikan lagi ke Kanwil, kemudian ke kantor Kementerian Kabupaten atau Kota untuk divalidasi benar nggak ini. Kemudian balik lagi baru kami SK. Seperti itu. Jadi kata kuncinya memang ada di operator di satuan pendidikan, operator di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan kantor Kanwil. Jadi kami hanya memfasilitasi di tingkat pusat. Kami sudah melakukan MOU kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk memvalidkan data ini. Jadi benar-benar data 5 juta sekian tadi itu betul-betul ya miskin yang memang berhak karena masuk dalam 5 program pemerintah di Kementerian Sosial. Demikian. Dan nomor 5 Pak Lama ya. Oh, Wina. Karena ada wakil rakyat nanti paling akhir nanti. Pamungkasnya kan. Jadi mohon izin Bapak Ibu, beasiswa Indonesia Pintar itu total anggarannya secara nasional kurang lebih kalau dibandingkan dengan sebelah gitu ya, kurang lebih sekitar 25 triliun. Dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi KIP. Ini adalah bagian dari 100 janji Presiden. Jadi janjinya Pak Presiden ketika kampanye itu ada 100. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu anggaran beasiswa itu, mohon maaf namanya agak menyakitkan ya, beasiswa siswa miskin. Ya mohon maaf sudah miskin tapi nggak usah disebutin juga gitu ya. Anggarannya cuma 4,5 triliun dari BSN sampai dengan bidik misi. Sekarang diganti KIP kuliah. Sekarang total beasiswa semuanya tidak termasuk LPDP di dalam pagu indikatif pagu 2024 35,5 triliun. Jadi komitmen Pak Presiden 7 kali lipat dari dengan 10 tahun yang lalu. Dan terus meningkat itu setiap tahunnya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bukan permasalahan ya, yang jadi banyak masukan dari teman-teman madrasah, seolah-olah madrasah itu terpinggirkan. Oh iya. Iya kan? Mohon maaf kalau bahasa saya agak salah. Sependek pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya,
anak didik atau peserta didik atau siswa yang sekolah madrasah itu mohon maaf, saya pakai mohon maaf, rata-rata dari keluarga yang tidak mampu daripada sekolah sebelah. Karena saya baru tahu juga itu banyak madrasah yang gratis-gratis saat saya jalan-jalan. Jujur Pak Dr. Imam Bukhari, kami baru sekali perjalanan dinas ke madrasah. Sejak awal saya di KSP, yang saya datangnya hanya sekolah-sekolah. Karena saya nggak tahu, jujur terus terang nggak tahu kalau ternyata jumlah siswa madrasah itu 9 juta, yang dapat hanya 2 juta sekian, yang terdaftar di DTKS 5 juta sekian. Padahal secara rasionalitas itu memenuhi gitu ya. Nah ini tinggal nanti butuh kerja kerasnya dari teman-teman KSKK madrasah. Karena yang sebagaimana saya ceritakan tadi ke Bu Ina, ke Pak Imam Bukhari, KSP itu kami kantor staf presiden ya. Jadi KSP itu kantor staf presiden, bukan koperasi simpan pinjam. KSP itu mulai Juli kemarin memperjuangkan 106.000 guru honorer, guru IPASIN di Kementerian Agama yang terhutang tunjangannya ya, kurang lebih 1 bulan itu 1 juta sekian. Totalnya 106.000. Kalau dikalikan berarti 1,8 triliun. Nah, itu diajukan oleh Kementerian Keuangan, diajukan Gus Menteri ke Kementerian Keuangan gitu ya. Melalui fasilitasi KSP kita raporkan. Biasanya Bu Menkeu itu membalasnya tolong maksimalkan anggaran yang ada. Tetapi ini lain, karena yang fasilitasi KSP dan kerja keras dari teman-teman menyiapkan data, langsung dijawab anggarannya intinya sudah ada, tinggal datanya diberikan. Maksud saya Kementerian Keuangan itu kuncinya rasionalitas. Jadi butuh kerja keras dari teman-teman KKK madrasah untuk membuat narasi bagaimana pengajuan itu ke Menteri Keuangan yang rasional. Tadi madrasah itu tempatnya ini siswa kurang mampu. Madrasah itu pendidikan dari pendidikan masyarakat kan gitu kan, berbeda dengan, tapi nggak usah disinggung-singgung kementerian sebelah gitu ya. Ya saya tindakan tadi tadi disinggung oleh Pak Imam Bukhari, anggaran di Kementerian Pendidikan untuk SD sampai dengan SMA itu kurang lebih 10 triliun, kurang dikit dari 10 triliun. Pernah hampir 1 triliun yang dikembalikan ke kas negara, tetapi KSP beberapa tahun terakhir memantau di lapangan, akhirnya tinggal 250 yang dikembalikan. Nah itu masalah di Kemendikbud, masalahnya adalah soal pencairan. Kalau di Kemenak ini masalahnya bukan pencairan. Saya lihat dari beberapa sekolah itu cairnya hampir 100% semuanya. Kalaupun ada satu yang DO atau yang sudah hilang kontak dan lain sebagainya, nah, meninggal dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi masalahnya adalah kekurangan dari kuota itu. Dananya ada sebenarnya, tinggal kiak-kiuknya aja, relokasinya gitu ya. Nah selain itu Pak Imam Bukhari, anggaran Kemenak kan kurang lebih 50 triliun untuk pendidikan. Tetapi kan dari KUA sampai KUD sampai pusat kan. Nah Kemendikbud kan hanya di atas ya, transfer daerah nggak masuk dalam persentase itu. Nah itu bagian dari rasionalisasi menjelaskan ke Kementerian Keuangan. Jadi Pak Imam Bukhari CS yang ada di pusat berusaha, Bapak Ibu yang mendoakan. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menjelaskan sesuai tupoksi saya, fungsi sebagai anggota dewan itu satu, pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Nah pengguna anggaran itu ya yang di sebelah kiri kita ini. Jadi oleh sebab itu saya nggak mau domainnya ini saya kutik-kutik, nanti loh legislasi kok ngurusi teknis. Jadi oleh sebab itu saya sebagai anggota dewan saya akan kawal ketika rapat dengar pendapat, dan saya juga turun ke bawah. Insya Allah kunjung inap saya ini berarti karena beberapa kali kunjung inap saya banyak bantuan dari kementerian manapun. Jadi oleh sebab itu jangan khawatir, Ina Amania dipindahkan di Jatim 3 ini untuk penguatan. Karena kenapa? Di Jatim 7 saya suara terbanyak dan kursi pertama. Jadi oleh sebab itu tidak ada hal yang tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ketika saya penugasan ke
Masjidil Haram, saya tuh doanya setiap rodoh kemana, ya Tuhan saya jadikan lagi DPR RI dengan dapil yang sama. Loh kok saya dipindah di sini? Nah artinya saya nggak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenahi tadi kota-kota yang kurang. Jadi saya anggap pikirannya yang sehat seperti itu. Jadi mungkin banyak bantuan-bantuan yang program yang belum terselesaikan disampaikan ke saya karena saya sebagai anggota dewan bisa disampaikan yang ke pengguna anggaran. Begitu saja Pak dari saya. Terima kasih. Soalnya tahu Bu yang cepet ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, acara hari ini cukup. Meskipun saya tahu di benak panjenengan akeh sing jane sing pengen diomongne, pengen ditanyakan, tapi waktu juga yang batasi kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini di sini juga ada Pak Kasipetma, ada dari Kanwil ya, yang tentunya kita di Banyuwangi sudah dengar sendiri. Data kita harus valid, emis harus betul-betul disiapkan ya. Dari madrasah Pak Saiful ya, Pak Kasipetma, data emis itu harus betul-betul valid, jangan asal-asalan. Sini ada operator ya, operator betul-betul tolong itu betul lengkap ya, jangan hanya dipasrahkan kepada orang-orang tertentu, karena nanti kalau satu saja data itu salah dan tidak padan dengan data dari Dinsos itu tidak akan terrealisasi. Dan kami dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kami akan silaturahim ke Dinas Sosial, ke Bu Heni. Kami akan coba padankan data kita itu seperti apa, kemudian dipadankan dengan data dari Dinas Sosial. Gitu ya, sepakat ya? Baik, terima kasih Pak Imam, Bu Rina, Pak Agung ya, Pak Tri dan Mbak Tiur ya, Mbak Tiur panggil ya.